selamat datang di bacaan pekan kali ini. Pekan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 November tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Barangkali yang menarik dari pekan lalu atau masih di pekan ini ketika saya membuat bacaan pekan dari tanggal 4 sampai tanggal 10 November ini adalah waktu Halloween ya. Halloween dan New Moon in Scorpio. Ini pada saat saya membuat ini bulan dan matahari masih berdekatan, jadi sebenarnya masih nuansa New Moon in Scorpio. New Moon in Scorpio itu menandakan a time of transformation, intensity, and deep emotional exploration. Jadi sesuatu yang sifatnya itu sangat intensif mendalam. Karena apa? Karena memang Scorpio itu penguasanya atau lordnya adalah Mars dan Pluto. Sebenarnya Pluto itu tambahan ketika sudah modern, tapi kalau dari yang tradisional atau kalau di Vedic juga masih adalah dari Mars. Jadi terbayang api membara tetapi berada di tempat yang sangat dalam sekam ya. Api dalam sekam istilahnya. Itu kapan aja bisa mulai membara lagi. Terkena angin, ditiup sedikit dia akan membara, tapi dari luar tampaknya tidak ada apa-apa seperti itu. Dan kalau kita kaitkan lagi, ini tidak tahu ada kaitannya langsung atau tidak, saya belum belajar, tapi yang jelas Halloween itu tanggal 31 Oktober. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia tanggal 31 Oktober itu ada apa? Hari besarnya. Ya, ini juga hari besar yang tampaknya juga bukan cerita yang cemerlang ya, tetapi cerita di mana ada betrayal, ada apapun ceritanya arahnya adalah kejahatan kemanusiaan ada di situ. Dan itu tidak terlihat sampai kejadian itu terjadi gitu ya. Nah, tapi kan ini bacaan ada di pekan sebelumnya atau lebih tepatnya dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 3 November ya. Nah, jadi barangkali kalau saya melihat rasanya aja pada pekan di mana saya akan membaca ini tanggal 4 sampai tanggal 10 adalah bagaimana kita bersikap jika ada hal seperti itu terjadi. Cuman kalau kita menilik lagi dari televisi ya, saya selalu melihat ke televisi. Di situ kita lihat berita perang ya, alhamdulillahnya tidak terjadi di negara kita gitu ya. Tetapi di situ ada berita perang, berita di mana ada penyerangan dan kemudian ada serangan balik dan lain sebagainya seperti itu. Jadi terbayang bahwa energi dari Pluto dan Mars itu memang masih sangat dominan, dan ini juga kita lihat dari gambar ini. Mars ada di sini 29 derajat 19 menit di Cancer, oposisi dengan Pluto di 29 derajat 45 menit di Capricorn. Ini kan hampir bisa dibilang sempurna ya, oposisinya, derajatnya. Jadi memang ini adalah titik kulminasi nih pada tanggal 2 ya. Tanggal 2 saya waktu membaca, saya jamnya saya taruh jam 12. Tapi kalau kita lihat dalam pekan ini ya, dalam pekan ini itu Mars dan Pluto itu memang oposisinya sampai dengan tanggal 3, tanggal 4 sudah tidak terlihat lagi karena Mars berjalan cepat ya. Mars sudah sampai di 0 derajat 01 menit di Leo. Jadi ya mudah-mudahan memang energi dari hal yang keras ini ya bisa mulai mereda di pekan kali ini, yaitu tepatnya mulai dari hari Senin. Jadi kita memasuki pekan baru ini setelah melewati hal yang menegangkan di pekan lalu seperti itu. Kalau kita mulai memang pada hari Senin ya, bulan ada di Sagittarius.
Sagittarius oposisi dengan di Sagittarius, bulan di Sagittarius oposisi dengan Jupiter yang ada di Gemini. Dan pada hari Selasa dia akan conjunction dengan Venus yang pada saat ini juga conjunction dengan Pallas Athena. Jadi kita mulai dari hari Senin. Energi Sagittarius Senin, Selasa, Rabu sudah mulai masuk ke Capricorn. Jadi Senin, Selasa masih energi di Sagittarius. Sagittarius kita membahasnya sebagai upaya menjadikan diri kita dewasa, pendewasaan diri. Berdiri dari trauma. Membuat kita menjadi lebih sadar akan kedekatan kita pada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Karena memang itu energinya Sagittarius. Energi Sagittarius biasanya erat dengan orang yang pandai berorasi, yang pandai merangkum kata-kata. Jadi di sini Sagittarius oposisinya adalah Gemini. Gemini itu kan chattery banget ya, banyak bicara, tetapi oposisinya adalah juga tipe di mana ketika dia bicara itu sudah sangat, istilahnya apa ya, sangat intens. Jadi tidak lagi kesana kemari, tidak lagi sibuk kanan kiri, tetapi dia udah tahu persis visinya dia jauh ke depan, dan itu yang dia bahas. Dan apa yang dibicarakan itu adalah passionnya dia gitu. Jadi Senin, Selasa itu kita menjadi lebih passionate terhadap apa yang kita lakukan. Nah, pengatur dari Sagittarius adalah Jupiter, dan Jupiter adanya di Gemini. Oleh sebab itu, karakter dari hari Senin dan Selasa, walaupun karakternya adalah Sagittarius, yaitu di mana kita menjadi dewasa, tetapi kita tidak bisa memisahkan diri kita dengan kelompok-kelompok yang memang masih berada di taraf yang belajar. Jadi jangan kecil hati kalau yang kita bicarakan, misalnya kita udah tahu bahwa kita tuh udah paham, oh ini gini gitu ya, di kepala kita tuh petanya udah jelas dan very clear gitu ya, jelas banget di mata kita ini tuh permainannya kayak gini gitu loh. Karena apa? Karena kita melihat dari peta, berada di atas kejadian. Nah, masalahnya adalah orang yang kita ajak bicara barangkali tidak berada di posisi yang sama dengan kita. Sehingga mereka masih akan bicara tentang detail-detail yang sebenarnya iya, but that doesn't matter. What matter is gitu ya. Ya kita udah tahu banget apa yang dibalik itu. Cuman mereka belum bisa melihat itu sebagai satu kesimpulan. Tidak semuanya bisa melihat itu sebagai satu kesimpulan, atau kita yang berada di posisi tersebut. Ada orang yang bicaranya nih nggak jelas gitu, menurut kita nggak jelas. Dari tadi yang diomongin itu aja bolak-balik itu aja itu, karena dia udah sampai kesimpulan. Kita masih sibuk dalam menganalisa. Tapi yang ini gini, tapi si orang ini begini, lah si B begini, lah si Z. Nah, kayak nggak berhenti-berhenti, semuanya itu masih berantakan di mana-mana. Jadi posisi antara diskusi antara yang masih berantakan, yang sangat detail, yang nggak jelas mana ujung pangkalnya, dengan yang udah kita seperti jumping ke conclusion, itu sangat jelas pada hari Senin dan hari Selasa sebenarnya. Nah, hari Selasa ini diskusinya bisa semakin ya semakin keras lah, bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena pada hari Selasa kita butuh untuk pinter-pinteran gitu. Jadi saya hanya mengingatkan untuk tidak terlalu kecil hati kalau kita sudah tepok jidat berkali-kali, jidatnya udah merah gitu, udah capek deh gitu, udah jelasin berkali-kali tapi yang dijelasin masih tidak bisa menangkap apa yang menjadi keinginan kita. Atau sebaliknya, kita yang di posisi yang satunya, kita merasa masih punya banyak sekali PR dan kita seperti diminta hal yang tidak masuk akal oleh pimpinan kita, karena pimpinan kita menganggap bahwa pekerjaan kita itu sebenarnya mudah tapi kita tidak mampu melakukannya dengan baik, seperti itu ya. Nah, tetapi memang tampaknya hal yang
sensitif ini keluar lagi ya, itu membuat kita somehow kalau kita ikutin gitu ya, hati kita akan sakit gitu ya. Kita ngerasa tidak dihargai, kita ngerasa dibully, kita ngerasa dikecilkan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bersedia untuk melihat dari kacamata yang lain, ini yang paling mudah ya di tempat kerja itu, kalau kita dibilang ayo berorientasi pada hasil, berfokus pada produksi gitu ya, maka kita akan mengenyampingkan semua drama atau rasa atau emosi yang tidak nyaman ini sebagai bagian dari proses penyelesaian pekerjaan. Barangkali it works. Itu aja yang paling saya bisa ingatkan. Kalau memang dalam pelaksanaannya hari Senin, hari Selasa, kita terbentur-bentur dan kita banyak sekali merasakan energi ketidakpuasan dari satu pihak dan lain pihak atau dari semua pihak, fokuskan semua pada hasil akhir pekerjaan. Itu aja. Nah, hari Rabu bulan sudah ada di Capricorn, tapi membuat T-square dengan kakinya adalah North Node dan South Node. South Node sedang conjunction dengan Vesta. Jadi ini adalah posisi di mana kita diberi tanggung jawab sebagai penanggung jawab. Nah, dan di sini termasuk pekerjaan kita adalah untuk menyiapkan satu hal ke depan gitu ya, arranging something gitu ya, menyiapkan pesta, menyiapkan kegiatan, menyiapkan acara gitu ya. Dan ini yang kita siapkan itu kebetulan banyak hal yang dilakukan biasanya, tanda petik. Ini biasanya dilakukan dengan cara begini, tetapi ke depan sebenarnya situasinya agak beda. Tapi kita adalah yang mengambil keputusannya, sehingga kita harus berhadapan lagi tiap kali menjelaskan, iya memang biasanya begitu, tetapi kita tidak harus untuk mengikuti apa yang sudah biasanya tersebut. Kita bisa memilih untuk tidak melakukan yang seperti biasanya, dan itu sangat sukar untuk dilewati. Itu hari Selasa. Hari Rabu, hari Kamis, bulan conjunction dengan Ceres, dan bulan yang conjunction dengan Ceres serta quincunx dengan Jupiter. Ini sangat jelas sekali soalnya quincunxnya. Dan dia semi sextile dengan Venus. Let me think. Ya, jadi kalau situasinya di sini sebenarnya adalah kita seperti bendahara ya, kita yang atau kalau bukan bendahara, kita yang menentukan jumlah rupiah yang bisa keluar seperti itu, atau yang bisa dipakai, atau yang harus dijadikan target. Kita paham bahwa kita punya kebebasan untuk menentukan, tetapi pada akhirnya kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan kita. Nah, sayangnya memang dalam melakukan hal ini kayak kita seperti diteror oleh omongan gitu ya, nagging atau istilahnya dirongrong ya, ini hari Kamis ya, dirongrong dengan permintaan yang sebenarnya nggak sejalan, tapi dia nggak berhenti ngomong dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dimintakan itu masuk akal. Sebenarnya nggak terlalu masuk akal, tapi dia di posisi yang kalau kita tidak bisa memberi penjelasan, nanti akan berpengaruh pada moral kerja banyak orang. Jadi kita capek aja gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, hari Jumat, bulan conjunction dengan Pluto, ini ada energi yang intensif lagi nih. Pluto juga masih di 29 derajat 49 menit. Jadi ini kalau di Western Astrology, dan memang cuman Pluto ada di Western Astrology, itu ada di 29 derajat 49 menit, masih di Scorpio, tapi semua planet itu kalau sudah di akhir depan itu kan, dia kan seperti bola, ada garisnya. Kadang-kadang kan kita
harus menentukan bola itu lebih ke kiri atau lebih ke kanan, tapi pada dasarnya sebenarnya kalau garis itu tipis, maka dia kakinya ada di dua tempat. Nah, ini kan sebenarnya adalah periode jangka panjang ya, era. Dan sebenarnya Pluto juga sudah pernah melalui era ini, tapi kembali lagi dan sekarang berada di situ lagi. Jadi kayak kita diingatkan. Mungkin kita bisa lihat Pluto itu, let me see, planetary, let me sebentar. Sign and host, ya kita lihat Pluto. Oke, mungkin now-nya kita ganti di 2023. Sign changes. Nah, jadi sekarang sampai dengan 20 November tahun 2024 dia akan ada di Capricorn. Mulai dari tanggal 20 November ini Pluto akan pindah ke pindah ke Aquarius. Dan kalau kita ini sampai dengan katakanlah 2035. Iya, dia sampai 2035 pun masih akan ada di situ. Era lama. Coba 50. Iya, dia baru pindah ke Pisces itu pada tahun 2043. Jadi Pluto yang ada di Aquarius itu akan ada dari tahun 2024 sampai tahun 2043. Segitu lama dia ada di Aquarius dan dia akan kembali lagi bolak-balik ketika masuk ke Pisces. Apa artinya di sini? Jadi pada akhirnya proses transisi ini sudah berada di ujung akhir. Kita sudah mulai masuk ke eranya Pluto di Aquarius. Pluto di Aquarius. Pluto yang ada di Capricorn. Capricorn adalah tentang pengaturan, kenegaraan, governance. Dan kita sudah melihat beberapa kejadian perubahan ketika terjadi COVID dan lain sebagainya, itu mengubah semua cara memanage hal yang ada kaitannya antar negara. Dan ketika Pluto masuk ke Aquarius, nah maka yang diubah adalah tentang teknologi. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi transformasi yang sangat besar dalam kaitannya dengan teknologi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang pun dengan adanya artificial intelligence itu ada di tangan setiap individu dari HP-nya kita, maka akan banyak sekali perubahan yang besar dalam mengelola kehidupan ini. Kenapa? Karena dengan banyak kemudahan ini, kita kan juga tidak hanya kemudahan yang kita peroleh, tapi bagaimana menseleksi yang baik di antara yang palsu, itu kan menjadi sukar juga. Nah, barangkali itu yang akan terjadi ke depan. Saya jadi ngomongin hal besar sekarang, tapi nggak apa-apa. Karena tadi kan kita lihat tanggal 20 ya, tanggal 20 itu memang bukan pekan ini, tetapi saya merasa bahwa transisi tersebut akan segera terjadi ke depan, dan ini kan adalah transisi yang sifatnya lebih lambat dari yang lain. Kita kembali lagi, kenapa tadi saya bicara tentang ini adalah sense of hal tersebut. Jadi misalnya kita berdiskusi tentang gimana ya ke depan tentang teknologi informasi yang kita hadapi sekarang. Bagaimana kita melakukan mitigasi atau pengelolaan tentang katakanlah seleksi dari hal yang sumber daya manusia, keuangan, project, dan lain sebagainya. Sorry, saya jadi bicaranya jauh ke depan karena ini bicara tentang Pluto. Ya, kita lanjutkan saja. Hari Sabtu
bulan yang ada di Aquarius ini membawa kita untuk berpikir tentang masa depan ya, lebih banyak tentang mungkin membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan bulan yang membentuk trine di sini dengan kalau Grand Trine dengan Jupiter serta Lilith, ini seperti cerita drama rumah tangga sebenarnya ya, karena bulan dan Jupiter ini kan seperti pasangan suami istri ya. Dan Lilith itu sebenarnya adalah juga pernah menjadi kekasihnya Jupiter gitu ya, tetapi dia terlalu katakanlah advance, bebas, dan tidak bisa dikendalikan seperti itu. Nah, tapi ini bentuknya trine sehingga barangkali memang drama rumah tangga lebih ke romantis, tetapi masih dalam situasi yang bisa kita kendalikan, bukan sesuatu yang di luar kendali. Nah, seperti yang saya katakan, kadang-kadang apa yang saya ceritakan itu benar-benar seperti drama, dan benar-benar ketika saya tidak ada kaitannya langsung dengan drama keluarga tersebut dalam realitas, saya menemukannya di bentuk-bentuk lain seperti ketika nonton ini atau mendengarkan cerita dari teman. Biasanya seperti itu. Nah, pada hari Minggu bulan mulai masuk ke Pisces dan membuat trine dengan Juno juga baru masuk ke Scorpio. Jadi Juno yang masuk ke Scorpio sebenarnya adalah pada saat perjanjian itu sendiri ya, akan menjadi lebih sukar dipahami. Tapi ini baru dimulai, jadi baru perasaan bahwa akan ada hubungan yang baru. Hubungan itu tidak harus tadi ya romantis, tapi ada situasi di mana kita akan membuat satu kesepakatan, mungkin juga kesepakatan kerja atau bisnis atau lain sebagainya, tetapi semua itu masih seperti api dalam sekam. We don't know that. Tetapi kita sudah mulai menyentuh diskusi tersebut. Nah, jadi kalau kita ambil apa sebenarnya yang menjadi fokus dari pekan kali ini, kalau dari gambar ini adalah di awal minggu kita berusaha untuk bangkit, kemudian kita memimpin satu perencanaan, tetapi barangkali kita harus menghadapi situasi di mana konflik bisa terjadi, tapi mungkin justru dari dalam tim kita. Anyway, kemudian kita merasakan bahwa setelah melakukan pengelolaan ini, kita melihat bahwa kita perlu perspektif baru untuk menjadikan apapun yang proyek kita ini berhasil gitu. Dan kemudian di akhir minggu kita masih terbayang-bayang bagaimana kalau kita membuat pendekatan yang berbeda dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini sangat konseptual ya, saya juga ngomongnya sampai gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, apa adanya. Passion of the Wild Red Mother. Ini kan dari warnanya jelas sekali ya. Ini passion merah gitu ya. Wild Red Mother 369. Jadi ini kayak kita sedang berada di puncak tapi sudah hampir selesai. Passion of the Wild Red Mother. Don't ask the conscious ones about the wine. Behold the glowing effect of it in the eyes of drunks. Jadi ini benar-benar kita tidak bisa, memang tidak perlu melihat sesuatu dan kita mencoba untuk memahaminya dari semua logika, because you just can't. Lihat dan observe. Observasi aja, amati semua apa yang terjadi. Tidak semuanya bisa dijelaskan sekarang. Yang terlihat adalah passion, baik dari kita sendiri maupun dari orang lain. Iya, exactly ya. Jadi
ini kartunya benar-benar saya hanya bisa mengatakan bahwa akan sangat beruntung kalau kita tidak terlibat dengan apapun konflik yang ada di depan kita. Beri jarak. Kita harus ngambil keputusan. Ngambil keputusan itu kan berada di kita, tapi kita juga bisa melihat bahwa something is wrong here. Ada hal yang harus dibereskan terlebih dahulu, bahkan kalau perlu dihukum karena membuat kesalahan. Ya, jadi observe dulu. Dan terasa sekali bahwa yang kita temukan itu adalah banyak hal yang kita sebut dengan kesalahan. Aduh, rasanya tuh saya pengen marah gitu ya. Energi yang keluar dari sini tuh adalah saya mencoba menahan diri supaya saya tidak meledak. Oke. Anyway, the moon ini temanya. Jadi ada light, ada gelap lagi. The phenomenon in our sky has powerful impact on our human psyche. It offers us the certainty. Ya, jadi di sini yang saya bisa amati adalah let go. Jadi kadang-kadang memang ada satu hal yang kita memang perlu untuk tangani dengan cara menggenggam erat-erat gitu ya. Sekarang kita ingin melakukan hal tersebut, tapi mungkin tidak banyak manfaatnya karena prosesnya masih berjalan ya. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang ngotot, jangan ikut ngotot, jangan ikut main di permainannya mereka. Amati saja sampai nanti terlihat kesalahannya itu apa. Atau ide tersebut dibiarkan berkembang sampai kita menemukan, oh kalau gini nanti konsekuensinya adalah ini. Jadi kita tinggal memberi makna dari logika yang terus berkembang. Minor Guardian ini situasinya time to reflect exactly ya. Ini juga kan mengamati ya. Ini gambar ini perempuan ini atau sebenarnya angel ya karena dia punya sayap. Dia cuman mengamati semesta apa yang sedang terjadi. Time to reflect on your strength and challenges and how far you've come. Recognize your gifts ya. Jadi kita percaya bahwa kita tuh udah mampu mengamati. What you need to know adalah enjoy growth and reap rewards. Reap what you have sown and enjoy the fruits of your labor. Grow and expand in all areas of your life. Jadi ini kan adalah kartu yang sangat produktif ya. Kalau kita melakukan semua dengan benar, ini bercocok tanam dengan benar, merawat dengan benar, semuanya akan menjadi baik. Regardless dari lingkungan apa dan carut marut di luar seperti apa. Fokuskan pada diri kita yang mampu memproduksi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. That's it. Tidak usah ikut main permainan yang gak jelas. Ya, karena semuanya yang gak jelas itu akan menghasilkan hasil yang atau panenan yang juga tidak jelas. Ya, very clear ya. Ini see only love, exactly ya. Kembali lagi energinya adalah see only love. Di luar banyak sekali energi yang kita bisa pilih, tapi lihat hanya yang dasarnya adalah cinta. Passion termasuk cinta, asal jangan dihubungkan dengan haus kekuasaan, jangan dihubungkan dengan keserakahan, dan energi ingin memiliki yang tidak mempedulikan hak dan martabat diri sendiri maupun orang lain. Ya, termasuk kalau kita ingin sesuatu passion, kita suka banget sama orang, orangnya nggak begitu suka sama kita paksain dia sampai suka sama kita. There is not love. Ya, there is not love. Love has to come voluntarily, harus dengan sukarela, jangan maksa. See only love. There is nothing to worry about. Kalau dia nggak mau, dia nggak bisa, dan kita tidak, kita pengennya sesuatu yang di luar kendali kita, dan dia nggak suka atau dia bukan haknya kita ternyata. Ya udah, there is
nothing to worry about. Kalau bukan punya kita ya bukan punya kita. Kita jungkir balik kayak apa juga, kalau bukan punya kita ya bukan punya kita. That's it. Kalau dari awal kita bisa menerima itu akan lebih baik. Kita boleh mengupayakan selama tadi tidak melanggar tadi ya. Melanggar semua keserakahan, pemaksaan, coercion. Jangan. Energinya sangat kuat di sini untuk membuat kita mampu membenarkan tindakan-tindakan yang nggak benar tadi ya. Pakai hati nurani kita. Let your past go. Kalau dulu itu memang punya kita dan sekarang sudah lagi bukan punya kita, let go. Let go. Belajar untuk let go. Ini adalah where I am now, Dolphin Spirit. This and that are true. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang berbeda pendapat kita juga ada benarnya, dan kita juga tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya salah. Selalu ada kebenaran di balik semua pendapat. What is possible next regarding this situation adalah Squirrel Spirit, believe in yourself. Balik lagi, semua kembalikan ke kita. Jadilah orang yang penuh percaya diri. Ini saya salah mengetik bulannya 4-10, tapi bulannya masih 10. Tapi anyway, saya tetap ambil karena sebenarnya saya bicara tentang minggu depan, cuman saya salah ketik aja. Ini kita lihat previous eventnya adalah security, enlightenment. Sekarang kita paham semua dan itu gambar semesta kembali terlihat. Serta buat semuanya menjadi simpel, jangan dibikin menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. Kehidupan ini sudah rumit, kenapa kita bikinnya menjadi lebih rumit dari yang seharusnya? Don't be like that. Wow, ini selain dari tantangan, semua adalah kartu want ya, jadi tindakan. Oke, kita lihat aja. Iya, jadi situasinya competition, konflik, brainstorming itu artinya nggak ada yang salah kan, semuanya kita keluarkan dulu idenya. Problem to solve, problemnya itu belum solve, jadinya memang mau nggak mau kita harus mendengarkan dari banyak pihak. Challenge-nya adalah, iya kita sebenarnya nggak mau kalah ya, strength kita tuh maunya, dan kita sangat gengsi kalau kita harus menerima pendapat orang lain. Sekarang kembalikan lagi, advice-nya adalah responsibility, burden, obligation, success, stress, fokus pada pekerjaan. Jelas ya tadi ya. Suggestion-nya adalah kalau ada kompetisi yang begitu besar, jangan fokus pada proses kita berkonflik dengan orang, tapi fokus pada hasil akhir yang terbaik. Outcome-nya adalah sweetness, progress, energi, air travel. Oke, berarti kan sebenarnya semuanya akan berjalan dengan cepat. Untuk menutup bacaan pekan kali ini, kita ambil satu dari Spirit Guides. When you heal yourself in the present moment and heal all your past pain and trauma from this and other lifetime. When you heal yourself in the present moment, jadi prinsipnya adalah apa yang terjadi sekarang ya, kita jangan lagi terperangkap pada drama. Heal yourself first. Buat diri kita menjadi baik-baik saja. Kalau kita mampu membuat diri kita baik-baik saja pada saat ini, maka kemudian rasa sakit yang dihasilkan dari konflik-konflik kita masa lalu, trauma-trauma masa lalu itu juga akan ikut menjadi baik. Kenapa? Karena dengan kita berhasil menemukan cara untuk healing dari konflik tersebut, kita juga mampu membuat trauma yang lalu yang masih menggantung di hati itu menjadi terlepas dari diri kita. Oke, Benita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.